Halo semuanya, saya Putri Losreni Warinusa dari kelas 11 F12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis matriks beserta contohnya. Simak penjelasan berikut. Nah teman-teman, sebelum itu kita harus tahu apa itu matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah teman-teman, contohnya yaitu seperti berikut. Jadi di dalamnya ada sekumpulan bilangan atau bisa simbol atau bisa ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau bisa juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung. Tanda kurungnya bisa tanda kurung biasa atau juga bisa menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Bilangan, simbol atau ekspresi yang ada di dalam tanda kurung tersebut disebut sebagai elemen atau entry. Kembali kepada pengertian, sekarang kita pahami mana baris dan mana yang kolom. Teman-teman perhatikan pada contoh, yang merupakan baris adalah elemen horizontal atau datar. 2, 1, dan 0 merupakan baris pertama. Kemudian yang bagian bawahnya merupakan baris kedua. Sementara yang vertikal disebut sebagai kolom. Ada kolom pertama, kedua, dan ketiga. Oke Ibu dan teman-teman, jenis-jenis matriksnya di sini saya golongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama itu jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Baik, yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang memiliki satu baris. Jadi kolomnya bisa berapapun, yang penting banyaknya baris yaitu hanya satu. Contohnya ini. Ini adalah matriks baris karena barisnya hanya ada satu. Kemudian yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang memiliki satu kolom. Sebagai contoh, di sini ada matriks A, ada 3 baris, tapi kolomnya hanya satu, maka ini dikatakan sebagai matriks kolom. Kemudian matriks B ada 2 baris dan 1 kolom, ini juga sama, disebut sebagai matriks kolom. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Sebagai contoh, di sini ada matriks A yang berbentuk persegi panjang, jumlah baris dan kolomnya berbeda. Kemudian matriks B juga sama, baris dan kolomnya berbeda, bentuknya juga berupa persegi panjang, maka dikatakan sebagai matriks persegi panjang. Oke teman-teman, kemudian yang keempat ada matriks persegi. Matriks persegi itu banyaknya baris dan kolomnya sama. Sebagai contoh, di sini ada matriks A terdapat 3 baris dan 3 kolom dan berbentuk persegi. Kemudian matriks B, baris dan kolomnya sama. Ini juga dikatakan sebagai matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama. Diagonal utama itu yang sebelah sini, teman-teman. Nah, ini dikatakan sebagai diagonal utama. Ada 1, 4, 1. Kemudian, diagonal yang satu lagi yang di sebelah sini, teman-teman. Disebut sebagai diagonal sekunder atau diagonal samping. Pada matriks B, diagonal utamanya 1 dan 3. Sedangkan diagonal sampingnya atau diagonal sekundernya adalah 2 dan 0. Nah, diagonal utama ini kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya dikatakan sebagai trace. Nah, misalkan diagonal utama dari matriks A, tinggal kita jumlahkan 1 tambah 4 ditambah 1 hasilnya 6. Kemudian trace yang di sini 1 ditambah 3 karena diagonal utamanya 1 dan 3, berarti 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah teman-teman, itu jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Kita lanjut. Nah teman-teman, kemudian jenis matriks golongan kedua, yaitu ada jenis-jenis matriks berdasarkan pada elemen-elemennya. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0 dan elemen lainnya 0. Contohnya seperti ini. Ini matriks diagonal itu harus matriks persegi, teman-teman. Nah, lihat diagonal utama ini tidak boleh 0 semua ya. Kalau salah satu atau 2 diagonal utamanya 0, itu tidak masalah. Yang penting tidak boleh semuanya 0. Sementara elemen lainnya itu 0 semua, maka dikatakan sebagai matriks diagonal. Contoh lagi, nah teman-teman, lihat diagonal utamanya 3, 0, 0. Nah, ini ada salah satu yang bukan 0, maka ini dikatakan sebagai matriks diagonal karena elemen lainnya itu 0 semua. Baik teman-teman, kemudian yang ketiga ada matriks identitas. Jadi matriks identitas adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1,
sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Nah, contohnya di sini kita lihat diagonal utamanya ini harus 1 semua, elemen lainnya selain diagonal utama itu bernilai 0, maka dikatakan sebagai matriks identitas. Kemudian yang keempat, ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utamanya, semuanya 0. Matriks segitiga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas disimbolkan dengan U kapital. Nah, matriks segitiga atas yang bukan nolnya itu di bagian atas diagonal utama, sementara yang di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Kemudian yang kita buat segitiganya yaitu yang bukan nolnya, maka ini dikatakan segitiga atas. Kemudian ada juga matriks segitiga bawah, biasanya diberi nama L kapital. Kalau segitiga bawah berarti yang di atas diagonal utamanya yang 0. Contohnya, ini diagonal utama bagian atasnya kan 0, berarti yang kita buat segitiga itu yang bukan nolnya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sekian video penjelasan dari saya. Semoga dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.